Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Raisa dengan NPM 21521037. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan 2021 semester 3. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Randa Hajah Sri Indrastuti SSEMM selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Saya di sini akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 5 tentang manajemen sumber daya manusia. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan ada 5 bab. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada job analysis, yang ketiga rekrutmen, dan yang keempat seleksi dan penempatan, dan yang kelima ada manage pelatihan dan pengembangan. Baik, di bab 1 ini kita akan menjelaskan yang pertama ada pengertian manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, dan yang ketiga peran manajemen sumber daya manusia dalam mendukung tujuan organisasi perusahaan, yang keempat fungsi manajemen sumber daya manusia, yang kelima tujuan manajemen sumber daya manusia, dan yang keenam ada manfaat manajemen sumber daya manusia. Baiklah, di sini ada pengertian manajemen sumber daya manusia, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Mary Parker Follett, yaitu suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlakukan atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Edwin B. Flippo, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Sastro Hadiwiryo menggunakan istilah manajemen tenaga kerja sebagai pengganti manajemen sumber daya manusia. Menurutnya, manajemen tenaga kerja merupakan pendaya gunaan, pembinaan, pengaturan, pengurusan, pengembangan unsur tenaga kerja, baik yang berstatus sebagai buruh, karyawan, maupun pegawai dengan segala kegiatannya dalam usaha mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, sesuai dengan harapan usaha perorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga, maupun instansi. Yaitu peran sumber daya manusia dalam mendukung tujuan organisasi perusahaan. Yaitu ada 7, yang pertama staffing atau keanggotaan. Staffing dalam fungsi ini memiliki 3 kegiatan, yaitu perencanaan, penarikan, dan proses seleksi. Yang kedua ada evaluasi kinerja. Manajemen sumber daya manusia juga mempunyai fungsi performance evaluation atau evaluasi. Evaluasi ini di sini termasuk dalam melakukan pelatihan, penilaian, dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Manajemen sumber daya manusia juga berperan untuk memberikan pelatihan dan pengarahan yang baik terhadap karyawan atau tenaga kerja agar menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Yang keempat ada membangun hubungan karyawan. Tanggung jawab utama adalah menghindari praktek yang tidak sehat, misalnya mogok kerja dan demonstrasi. Suatu bisnis atau perusahaan yang menerapkan manajemen sumber daya manusia dengan baik maka dapat menghindari adanya permasalahan yang berkaitan dengan serikat pekerja. Ada memberi reward atau kompensasi. Divisi HR memiliki tugas untuk membuat perkembangan atau struktur gaji yang baik, sementara itu pihak manajer memiliki tugas memberikan evaluasi kinerja untuk menentukan gaji yang akan diterima karyawan yang bersangkutan. Yang keenam ada menciptakan kondisi yang aman dan sehat. Manajemen sumber daya manusia wajib memperhatikan keselamatan pekerjaan melalui program yang dijalankan. Kesehatan dan keselamatan kerja akan berpengaruh terhadap
kredibilitas perusahaan. Ada personal research, yaitu masalah yang sering diperhatikan oleh Departemen Sumber Daya Manusia meliputi penyebab terjadinya ketidakhadiran atau keterlambatan karyawan, prosedur penarikan dan seleksi yang baik, serta penyebab ketidakpuasan tenaga kerja. Nah, dengan adanya personal research atau analisis perilaku terhadap personal pekerjaan, maka dapat menghindari karyawan yang mengundurkan diri secara mendadak karena hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kegiatan dan kredibilitas perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi manajerial, yaitu ada planning atau perencanaan. Manajemen sumber daya manusia memastikan bahwa karyawan mendapatkan pekerjaan job desk yang sesuai dengan bidangnya untuk menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja di perusahaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu umumnya struktur organisasi ini dibuat dalam bentuk bagian dan mampu mewakili seluruh ruang lingkup organisasi perusahaan. Dan yang ketiga ada directing atau mengarahkan. Fungsi directing manajemen sumber daya manusia adalah mengajak seluruh karyawan untuk aktif dan berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan perusahaan. Dan yang keempat ada controlling atau mengendalikan. Selanjutnya kinerja karyawan akan dievaluasi, diverifikasi, dan dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Jika ditemukan kinerja karyawan yang menyimpang dari rencana perusahaan, maka manajemen sumber daya manusia akan terjun mengendalikannya. Baik, bagian yang kedua ada fungsi operatif. Yang pertama, rekrutmen atau selection. Manajemen sumber daya manusia berfungsi mengadakan proses rekrutmen dan seleksi untuk mengumpulkan calon kandidat dan memilih kandidat yang tepat untuk perusahaan. Yang kedua ada job analysis dan design. Fungsi manajemen sumber daya manusia satu ini adalah menggambarkan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman kerja yang diperlukan untuk posisi tertentu dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada performance management. Mengecek dan menganalisis kinerja karyawan merupakan fungsi penting lainnya dari manajemen sumber daya manusia. Yang keempat ada learning dan development, yaitu fungsi learning dan development adalah memungkinkan karyawan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang mendukung pekerjaan mereka agar semakin efektif. Ada compensation management, yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia juga mencakup penentuan pembayaran untuk berbagai tingkat pekerjaan, serta pembayaran kompensasi, intensif, bonus, dan tunjangan lain yang terkait dengan fungsi pekerjaan. Yang keenam ada policies atau kebijakan, yaitu manajemen sumber daya manusia berfungsi menyusun, menerbitkan, merevisi, dan menerapkan kebijakan perusahaan yang berlaku adil bagi semua karyawan dalam suatu perusahaan. Ketujuh ada employee welfare, yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia satu ini menangani berbagai layanan, manfaat, dan fasilitas yang diberikan kepada karyawan untuk kesejahteraan mereka. Yang ke-8 ada HRMS, yaitu fungsi HRMS yaitu manajemen sumber daya manusia mencatat, mengawasi, dan mengambil informasi yang terkait dengan karyawan meliputi riwayat pekerjaan, jam kerja, riwayat penghasilan, dan lain-lain. Bagian yang ketiga ada fungsi penasehat, yaitu yang pertama penasihat departemen head. Fungsi manajemen sumber daya ini adalah memberikan nasihat kepada head dari berbagai departemen mengenai kebijakan yang terkait dengan deskripsi pekerjaan, rekrutmen, seleksi, dan penilaian. Yang kedua ada penasehat top manajemen. Salah satu fungsi penting manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan adalah untuk memberikan nasihat kepada top manajemen dalam merumuskan kebijakan dan prosedur. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga memberikan nasihat kepada top manajemen tentang penilaian tenaga kerja dan meningkatkan moral karyawan.
Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada pengembangan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga yaitu pembahasan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat ada memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Dan yang kelima ada menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Yang keenam ada mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada manfaat manajemen sumber daya manusia, yaitu ada 5. Yang pertama ada perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Yang kedua ada produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang ketiga ada penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Dan yang keempat ada penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang kelima ada penelitian. Baik, kita akan masuk ke bab yang kedua yaitu job analisis dan hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia. Job analisis. Job analisis merupakan penganalisaan dan pencatatan informasi terhadap seluruh perilaku dan aktivitas dalam suatu pekerjaan. Pada umumnya, informasi yang dikumpulkan dan dicatat itu berupa tujuan pekerjaan, kewajiban atau kegiatan utama yang harus dilakukan si pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan syarat-syarat yang harus dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Job analisis dan hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia. Sebuah penelitian yang dikemukakan oleh Flippo terhadap 899 perusahaan menunjukkan bahwa hasil proses analisis pekerjaan dipergunakan untuk membuat rincian kerja 75%, pelatihan 60%, penyusunan tingkat upah dan gaji 90%, menilai personalia 60%, pemindahan dan promosi 70%, pengorganisasian 50%, orientasi karyawan 36%, penyuluhan 25%, dan seterusnya. Analisis jabatan merupakan prosedur dalam menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam apa yang akan dipekerjakan untuk jabatan itu. Analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan, job description, dan spesifikasi jabatan, job specification. Informasi yang diperoleh oleh analisis jabatan berguna bagi perencanaan dan implementasi fungsi atau aktivitas manajemen sumber daya yang lain. Yaitu ada 13, yang pertama rancangan dan struktur organisasi, yang kedua perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga evaluasi jabatan dan balas jasa, yang keempat rekrutmen, yang kelima seleksi, yang keenam penempatan, yang ketujuh orientasi pelatihan dan pengembangan, yang ke-8 penilaian kinerja, yang ke-9 perencanaan jalur karir, yang ke-10 hubungan pekerjaan, yang ke-11 perencanaan peralatan dan perbaikan metode kerja, yang ke-12 perencanaan jabatan atau pekerjaan, yang ke-13 keselamatan kerjaan. Langkah pokok dalam manajemen sumber daya manusia berdasarkan informasi analisis jabatan yaitu ada 8, menghilangkan persyaratan, yang kedua ada jabatan yang tidak perlu yang dapat mengevaluasi pengaruh lingkungan terhadap pekerjaan, menciptakan diskriminasi pengadaan tenaga kerja. Yang ketiga ada merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, dan yang keempat mencocokkan pelamar dengan lowongan yang tersedia. Yang kelima, menentukan kebutuhan pelatihan bagi karyawan yang baru dan karyawan berpengalaman. Yang keenam, ada membuat rencana pengembangan potensi karyawan. Yang ketujuh, menetapkan standar kinerja realistis. Yang ke-8, menetapkan karyawan pada pekerjaan yang memungkinkan menggunakan keterampilan secara efektif. Peran job analisis sebagai penentu kesuksesan. Analisis pekerjaan dilakukan berperiode oleh perusahaan-perusahaan yang selalu ingin berkembang karena tidak selalu pekerjaan yang ada dalam perusahaan masih efisien dan efektif untuk tetap dilaksanakan atau dipertahankan untuk periode yang akan datang. Untuk itu, tentu harus ada penilaian terhadap job-job yang ada di perusahaan melalui pengamatan
kuesioner, dan lain-lain, sehingga job yang muncul betul-betul job yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menunjang tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Sebelum kegiatan perencanaan terhadap sumber daya manusia dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan penganalisis terhadap setiap pekerjaan yang akan di perusahaan. Selanjutnya ada job description. Job description atau job specification merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam satu pekerjaan. Adapun job deskripsi membuat hal sebagai berikut, yaitu job description atau uraian pekerjaan dan uraian jabatan atau job position, atau disusun berdasarkan informasi yang telah dihasilkan oleh analisis pekerjaan. Uraian pekerjaan dipakai untuk tenaga kerja operasional, sedangkan uraian jabatan digunakan untuk tenaga kerja manajerial. Uraian pekerjaan dan uraian jabatan secara jelas harus ditetapkan untuk setiap jabatan supaya karyawan tersebut mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Selanjutnya ada job specification, yaitu disusunnya berdasar uraian pekerjaan dengan memaparkan ciri-ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan yang lainnya dari karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Spesifikasi pekerjaan menunjukkan persyaratan orang yang akan direkrut dan menjadi dasar untuk melaksanakan seleksi. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan berkompeten. Kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu rekrutmen. Poin-poin rekrutmen yaitu ada 8. Yang pertama ada tujuan dan peran rekrutmen, yang kedua aktivitas rekrutmen, yang ketiga sumber dan metode rekrutmen, yang keempat tujuan dan peran rekrutmen dalam manajemen sumber daya manusia, dan yang kelima proses rekrutmen, yang keenam sumber rekrutmen tenaga kerja, yang ke-7 ada keunggulan dan kelemahan sistem rekrutmen internal, dan yang ke-8 keunggulan dan kelemahan sistem rekrutmen eksternal. Tujuan dan peran rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Tujuan utama dari proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan karyawan yang tepat bagi suatu jabatan yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga karyawan tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapat dari proses rekrutmen adalah sejumlah calon tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Aktivitas rekrutmen terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan yang memiliki nama baik di mata masyarakat seperti pembayaran kompensasi yang baik, memberikan perhatian terhadap kesejahteraan, pelatihan serta pengembangan karyawan, dan karir dapat menarik pelamaran pekerjaan lebih banyak tanpa kesulitan. Yang kedua, contohnya perusahaan Microsoft yang mendapatkan calon tenaga kerja beribu banyak melalui kampus sehingga dapat tersaring orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Yang ketiga, ada profesional SDM dalam aktivitas berupa mendukung dan memelihara rencana sukses serta para karyawan berupa bekerja dengan para profesional sumber daya manusia dan manajerial ini dalam upaya organisasi mengelola secara efektif keanekaragaman angkatan kerja. Selanjutnya, sumber dan metode rekrutmen, yaitu karyawan yang tertarik pada perusahaan penerimaan tawaran perusahaan dan kemudian menjadi karyawan yang produktif. Pelamaran yang tidak terpilih akan memperoleh pengalaman positif dan mengembangkan citra yang bagus bagi perusahaan. Selanjutnya, mendapat orang yang tepat untuk jabatan yang tepat dalam perusahaan begitu pentingnya sehingga presiden, komisaris ikut serta dalam proses rekrutmen dan seleksi. Tujuan dan peran rekrutmen dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada mendapatkan karyawan untuk memenangkan persaingan di masa akan datang. Yang kedua, mendapatkan para karyawan yang kreatif dan inovatif dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat kerja di perusahaan. Yang keempat, untuk menentukan kebutuhan karyawan sekarang dan di masa depan. Dan yang kelima, konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan. Yang keenam, sebagai realisasi dari perencanaan sumber daya manusia. Yang ketujuh, untuk mendukung inisiatif perusahaan dan mengelola tenaga kerja secara efektif. Yang kesembilan, untuk mengkoordinasi
upaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan dan pengembangan karyawan. Proses rekrutmen yaitu yang pertama mengidentifikasi jabatan lowongan dan jumlah tenaga yang diperlukan. Yang kedua mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang ketiga menentukan di mana kandidat yang tepat harus didapat. Yang keempat memilih metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Yang kelima memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan. Prinsip rekrutmen. Yang pertama ada mutu karyawan yang rekrut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, job yang diisi harus sesuai dengan job deskripsi dan specification. Yang ketiga, biaya rekrutmen ditekan seminimal sehingga efisien dan efektif dapat tercapai. Yang keempat, peraturan dan pertimbangan hukum. Yang kelima, terdapatnya perencanaan terhadap rekrutmen dan kebijakan-kebijakan strategis. Sumber rekrutmen tenaga kerja ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu tenaga kerja yang bersumber dari dalam perusahaan yang disebut juga dengan sumber internal atau insider, dilakukan dengan cara promosi, demosi, mutasi, atau rotasi, dan pengkayaan kembali karyawan yang benar-benar memiliki kinerja kerja. Eksternal yaitu tenaga kerja yang bersumber dari luar perusahaan yang disebut juga dengan sumber eksternal atau disebut outsider, dilakukan dengan cara merekrut dan menyeleksi karyawan yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Keunggulan dan kelemahan sistem rekrutmen internal. Keunggulannya yaitu yang pertama, karyawan sangat termotivasi dalam bekerja karena mereka akan dikarirkan atau promosi. Yang kedua, penilaian dilakukan bertahap dan berjenjang sesuai dengan peta promosi sehingga lebih mengetahui tingkat performance yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu mendapatkan karyawan lebih cepat untuk mengisi lowongan dengan biaya rekrutmen lebih murah. Yang keempat, ada kesetiaan dan loyalitas karyawan tidak diragukan lagi dalam mendukung kinerja organisasi perusahaan. Kelemahannya yaitu yang pertama, lingkungan kerja lama masih menjadi tempat kerja yang akan diikuti. Yang kedua, membawa dampak terhadap karyawan yang tidak dipromosikan dan dapat mengganggu atmosfer kerja. Yang ketiga yaitu dibutuhkan perencanaan yang matang dan bertahap dalam melaksanakan program pendidikan dan mengembangkan untuk mengisi lowongan kerja atau promosi. Yang keempat yaitu cara kerja lama yang kurang masih mengikuti aktivitas kerja dan sulit untuk dihapuskan dari kebiasaan. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 4, seleksi dan penempatan kerja. Poin materinya yaitu yang pertama faktor-faktor mempengaruhi seleksi, yang kedua tahapan pemilihan karyawan, yang ketiga penempatan, yang keempat seleksi dan penempatan, yang kelima peran 3 motivator suksesi perusahaan, yang keenam kategori calon karyawan, yang ketujuh tolak ukur penentu, yang ke-8 beberapa pendekatan. Faktor-faktor mempengaruhi seleksi. Seleksi merupakan proses pendapatan dan menggunakan informasi tentang calon karyawan untuk menduduki posisi lowongan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan yang membawa dampak terhadap kebijakan proses seleksi seperti ukuran organisasi, kompleksitas, dan kemampuan perusahaan dalam memilih seleksi yang efektif sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua, kondisi pasar tenaga pasar. Pasokan pelamar yang besar bagi organisasi sangat menyulitkan dalam seleksi. Tuntutan serikat buruh. Angkatan Serikat Buruh berharap akan dapat mengisi lowongan yang ada di perusahaan dengan persyaratan yang sesuai dengan standar perusahaan. Yang keempat ada tuntutan pemerintah. Tuntutan pemerintah terhadap para perusahaan adalah memperhatikan nasib para pekerja yang mungkin jarang diperhatikan karena ketidaksempurnaan. Yang kelima, komposisi angkatan kerjaan. Yang keenam, lokasi organisasi. Ada beberapa tahapan yang biasa digunakan untuk memilih karyawan, yaitu yang pertama penyaringan pelamaran pendahuluan, yang kedua pemeriksaan surat lamaran pelamaran, yang ketiga melaksanakan testing, yang keempat memberikan referensi, yang kelima melaksanakan wawancara, yang keenam melaksanakan tes kesehatan. 6 tahapan di atas dilaksanakan secara berbeda-beda dalam setiap organisasi. Beberapa tes yang dilakukan untuk menjaring calon karyawan yang tepat sebagai berikut. Yang pertama, tes terhadap pengetahuan pekerjaan dan kecakapan. Yang kedua, tes kemampuan umum atau kecerdasan. Yang ketiga, pengujian bakat dan kemampuan. Yang keempat, tes kepribadian. Yang kelima, daftar minat dan kesukaan. Yang keenam, simulasi kerja.
Penempatan. Penempatan merupakan percocokan calon karyawan dengan jabatan yang akan dipegangnya berdasarkan kebutuhan jabatan dan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, preferensi, dan kepribadian calon karyawan tersebut. Pekerjaan yang akan diisi bisa saja dalam bentuk pekerjaan baru dibuka karena hasil dari job analisis dan desain pekerjaan, pekerjaan yang baru ditinggal karyawan karena pensiun atau mengundurkan diri atau promosi, mutasi, dan demosi. Job tersebut tentunya diisi oleh karyawan lama ataupun karyawan baru yang sesuai dengan kondisi job description dan job specification yang ada. Hubungan seleksi dan penempatan. Aktivitas seleksi dan penempatan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap calon tenaga kerja bila dilakukan dengan baik, maka perusahaan akan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugas dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Beberapa contoh aktivitas perusahaan dalam melakukan seleksi yaitu yang pertama, perusahaan Toyota AS menghabiskan 18 jam untuk mengikuti kegiatan seleksi yang berupa tes pengetahuan perilaku kerja, keterampilan pribadi. Yang kedua, ada proses penerimaan karyawan yang disun sangat padat karya dan membutuhkan 4-7 kali wawancara. Apa peran seleksi dan penempatan karyawan? Yaitu yang pertama, penerapan strategi khusus yang akan membawa perusahaan menuju profitabilitas dan pertumbuhan. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa human investment yang dilakukan perusahaan dapat kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah diestimasikan. Yang ketiga, memperkerjakan karyawan dan menempatkan pada posisi jabatan sesuai dengan minat dan bakat calon karyawan yang mengevaluasikan per periode. Yang keempat, memperlakukan karyawan dengan adil dan menghindari diskriminasi. Yang kelima, menentukan jenis calon karyawan yang diperlukan yang paling mungkin berhasil. Baik, di sini ada skema hubungan seleksi dan penempatan kerja. Di sini ada kegiatan manajemen sumber daya alam, pelamar kerja, berhubungan dengan hukum, keputusan strategis, lingkungan internal, proses pengambilan keputusan, evaluasi, dan keputusan seleksi. Peran 3 motivator sukses perusahaan. Yang pertama, manajer lini. Melakukan koordinasi aktivitas seleksi dengan profesional, sumber daya manusia, dan calon karyawan. Yang kedua, profesional daya manusia. Manajer lini bekerja sama dengan profesional sumber daya manusia yang mempunyai tanggung jawab dalam kelancaran aktivitas seleksi dan penempatan calon tenaga kerja. Yang ketiga, para karyawan. Motivator yang ketiga adalah para karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan secara individual ataupun dengan tim kerja. Ada 3 kategori calon karyawan. Yang pertama, ada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Yang kedua, ada kepribadian, minat, dan kesukaan. Dan yang ketiga, ada karakteristik lain bagi kinerja jabatannya. Tolak ukur penentu kevalidan karyawan. Yang pertama, validasi dalam hal kriteria. Ini memakai data yang definitif dalam menggunakan hubungan antar kriteria dan skor predikator. Yang kedua, validasi dalam hal kandungan, yaitu kandungan berdasarkan informasi analisa jabatan yang validitasnya meliputi perbuatan argumen yang rasional sesuai dengan kandungan predikator. Yang ketiga, validasi yang bersifat generalisasi, yaitu mempunyai makna bahwa hasil kajian validitasnya yang berhubungan dengan kinerja. Untuk tercapainya kerjasama tim tersebut, maka diperlukan adanya 3 faktor pendukung, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Yaitu di sini terbagi menjadi 4. Ada keterampilan komunikasi, keterampilan dalam pemecahkan masalah, keterampilan anggota kelompok, dan keterampilan manajemen kinerja. Pendekatan dalam mendapatkan karyawan. Yang pertama, pendekatan rintangan ganda, yaitu pendekatan ini berasumsi bahwa sejumlah keterampilan dan kecakapan tertentu sangatlah penting, sehingga jika ada kekurangan penilaian pada poin tertentu, maka calon karyawan tersebut akan gagal dalam tugasnya. Yang kedua, pendekatan kompensasi, agak fleksibel dan memberikan penilaian terhadap calon karyawan. Yang ketiga, pendekatan sempurna atau kombinasi, ini lebih memprioritaskan berorientasi kepada penilaian dan berdasarkan pada persyaratan khusus dan persyaratan tambahan lainnya. Kita masuk di materi bab yang kelima, yaitu memanage pelatihan dan pengembangan. Poin materinya yaitu peran kemitraan, hubungan sosial pelatih dan pengembangan, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, pelatihan berdasarkan lokasi, keunggulan dan kelemahan program pelatihan.
Peran kemitraan ada 3, yaitu peran manajer puncak. Imbalan dari dukungan manajemen puncak ini sangat mengesankan, yaitu Motorola mengakulasikan setiap $1 yang digunakan untuk aktivitas pelatihan dapat menghasilkan $30 keuntungan produktivitas dalam 3 tahun atau keuntungan meningkat menjadi 47%. Pegawai sebagai peran pendukung dalam program pelatihan pengembangan dan sosialisasi serta menerima bertanggung jawab mencari dan menggunakan sumber daya yang ada di luar perusahaan untuk memenuhi kebutuhan latihan dan pengembangan sesama rekan di tempat kerja. Profesional sumber manusia menunjang dan menyesuaikan kebutuhan bisnis dengan kebutuhan para pegawai. Di samping itu, profesional sumber daya manusia juga berperan dalam memberikan informasi kepada semua para pegawai tentang program yang ada dan mengevaluasi program tersebut dalam pencapaian tujuan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Sosialisasi pelatihan dan pengembangan serta konsekuensinya, yaitu terbagi menjadi 3 faktor. Lingkungan eksternal dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor pendidikan yang mempengaruhi sosialisasi latihan dan pengembangan. Yang kedua, lingkungan internal yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan, adanya perubahan teknologi, perubahan strategis bisnis, kepentingan etika, nilai-nilai perbedaan, dan dugaan manajemen puncak. Yang ketiga, kegiatan sumber daya manusia dalam meningkatkan sosialisasi pelatihan dan pengembangan yang didukung oleh perencanaan sumber daya manusia, menganalisa jabatan pelaksana perekrutan dan seleksi. Baik, selanjutnya dari 3 faktor pada slide sebelumnya yang mempengaruhi tingkat sosialisasi, latihan, dan pengembangan, maka ada 2 aspek yang perlu perhatikan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisa kebutuhan dan memperhatikan tujuan yang meliputi tujuan organisasi, pekerjaan, tujuan orang, dan demografi. Yang kedua, dalam menganalisis kebutuhan dan menentukan tujuan tentunya harus diketahui siapa yang berperan, siapa yang menyediakan, bagaimana merancang, dan di mana dilaksanakan aktivitas sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terbagi menjadi 3, yaitu ada analisis kebutuhan organisasi, yang kedua strategis perusahaan, dan ketiga ada analisis kebutuhan jabatan. Pelatihan berdasarkan lokasi. Pelatihan dapat dilakukan dengan 3 cara berdasarkan lokasi, yaitu on the job training atau OJT, off-site, off the job training. On the job training biasanya dilakukan pada waktu pekerjaan berlangsung dan diawasi oleh manajer atau pengawas. Para karyawan belajar dengan mengamati para pekerja yang telah berpengalaman dan bekerja. Oleh sebab itu, pelatih sebaiknya menyediakan model peran yang berprestasi dan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan tersebut. Keunggulan dan kelemahan program pelatihan berdasarkan lokasi. Ada jenis-jenis program on the job-nya, yaitu yang pertama, latihan instruksi kerja, latihan magang, yang ketiga sebagai internal dan asisten, yang keempat rotasi kerja, yang kelima pengawas dan mentoring, yang keenam instruksi terprogram, yang ketujuh video tab, yang ke-8 video disk, yang ke-9 latihan video interaktif, yang ke-10 latihan telekomunikasi. Yang ke-11 ada kursus formal, yang ke-12 ada simulasi, yang ke-13 pusat-pusat penilaian, yang ke-14 permainan peran, yang ke-15 pelatihan sensitivitas, yang ke-16 ada perjalanan di hutan belantara. Sekian hasil dari video saya tentang menjelaskan materi dari bab pertama sampai bab kelima. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.